yaumuhu misla amsihi bahwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini, bulan ini atau tahun ini sama dengan kemarin, maka itulah orang-orang yang merugi. Yang celakanya lagi, maka yaumuhu syarrun min amsihi. Barang siapa yang hari ini ternyata lebih jelek dari hari kemarin, bulan ini lebih jelek dari bulan kemarin, atau tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, ulaika mal'unun, mereka itulah orang-orang yang dilaknat. Mereka itulah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya kita menyadari sebatas manusia tidak ada yang sempurna. Yang namanya manusia pasti punya kelemahan. Betul apa betul? Tidak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti punya kelemahan, punya kealpaan. Maka sebaik-baik manusia itu yang menyadari terhadap kelemahannya, menyadari terhadap kesalahannya, kemudian at-tawwabun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia yang insya Allah dalam kategori orang-orang yang menuju ketakwaan. Tanpa adanya kesadaran kita untuk berikhtiar maksimal, tanpa adanya kesadaran kita untuk berupaya semaksimal mungkin dalam mengerahkan kemampuan kita, maka tidak ada lain kecuali penyesalan yang tak terhingga. Ijhad wala tahzan wala takun ghafilan fa'adamatul hubba liman yatakasa. Bersungguh-sungguhlah kamu sekalian tidak bermalas-malas, karena dampak dari orang yang bermalas-malas itu adalah penyesalan yang tiada batas. Oleh karenanya dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak pada diri sendiri dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk mengerahkan kemampuan kita, potensi yang ada pada diri kita dalam rangka untuk berbuat yang lebih baik dan ada peningkatan kualitas diri kita, keimanan dan keislaman kita. Karena pada hakikatnya Islam itu agung, Islam itu tinggi. Bagaimana muslimnya, bagaimana pengaruh Islamnya, itulah yang harus kita jawab masing-masing. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi kalau dipertanyakan bagaimana muslimnya, itulah pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Saya kebetulan di samping di kantor pusat agama, sebenarnya saya bukan kepala kantor, maaf dilarang. Salah sedikit, saya bukan kepala kantornya, kebetulan kepala kantornya sedang melaksanakan tugas menjadi pembimbing ibadah haji. Kebetulan saya penyuluh agama dan sekaligus kadang-kadang juga menghalalkan yang haram ketika sudah dibutuhkan. Jadi kebetulan samping itu saya juga mengajar di Sekolah Tinggi Penerbangan Curug. Mungkin Pak Ismail sudah tidak asing lagi karena beliau juga sering hadir ke Yayasan Miftahul Ulum, karena beliau Pak Ismail Sonting ini sebagai pembina kami, penasihat kami dalam Yayasan Miftahul Ulum ini. Mohon kiranya kepada Bapak Ibu sekalian doa dan dukungan serta partisipasi aktif, karena yayasan ini sedang merangkak. Kalau ini saya lihat al-istihadi luar biasa, sudah lari ini kan istilahnya kan. Kalau Yayasan Miftahul Ulum itu masih sangat minim dalam segala hal, hanya hidupnya aja mentereng. Mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang sudah sampai ke Yayasan Miftahul Ulum yang berlokasi di Serdang Wetan di Kecamatan Legok. Maka salah satu penasehat pembina yayasan adalah Pak Ismail Sodik. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya dan diberkahi hidupnya dalam rangka membimbing kami dalam meneruskan perjuangan yakni Miftahul Ulum atau Yayasan Miftahul Ulum yang sedang berlangsung pada saat ini.
Di samping itu, kemudian saya ingatkan, saya mengajar di sekolah tinggi penerbangan. Ada jurusan landasan, ada jurusan TPU, ya kan? Kemudian teknik penerbangan udara, ada juga yang pilot. Kemudian kita berbicara masalah Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agung, Islam itu tinggi. Saya menganalogikan kepada taruna. Ya, Islam itu tinggi, ibaratkan orang yang naik pesawat. Kalau saya dulu naik bis Ibu, Bapak, ya dari Kampung Melayu ke Matraman, ya Kampung Melayu itu Jakarta, ya. Kemudian ke yayasan, ke kampus Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, yang sekarang sampingnya Kementerian Sosial. Itu dulu kampus itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita naik bis kaki satu saja dari Kampung Melayu sampai ke kampus itu hanya kaki satu. Tapi adakah orang naik pesawat itu kaki sebelah? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Nah, itulah saya menganalogikan kita berislam itu seperti orang naik pesawat. Saya katakan kepada taruna itu. Apa diantaranya? Ketika kita naik pesawat, duduk dan rapi, kemudian pasang sabuk dan pengaman. Yang tujuan apa? Biar lebih mantul. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita memahami Islam. Ketika Islam sudah pesawat itu take up, maka orang yang ada di dalamnya kita sama-sama berada dengan pesawat itu. Jadi begitu juga orang masuk Islam. Islam bukan hanya sekedar slogan. Islam bukan hanya sekedar identitas. Tapi mari jadikan Islam itu sebagai tujuan daripada kehidupan. Sebab apa? Ketika Allah mengingatkan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, tidak sebagian-sebagian saja. Udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas dan janganlah tergoda dengan rayuan, bujukan daripada setan, karena setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Oleh karenanya, di kesempatan yang berbahagia ini, bahwa apa yang kita perbuat hari ini adalah akan diminta pertanggungjawaban di hari-hari yang akan datang, terutama ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Apapun profesi kita, siapapun kita, maka selalu kita kedepankan nilai-nilai kebaikan itu. Karena pada hakikatnya Islam itu agung, Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Bagaimana muslimnya, itulah yang harus kita jawab pada saat ini. Kita jawab masing-masing setiap diri kita. Karena pada hakikatnya Islam yang mayoritas ini bukan hanya sekedar jumlah, tapi hendaknya mayoritas dalam kualitas. Bukan mayoritas dalam jumlah, tapi minoritas dalam kualitas. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita tahu bahwa Indonesia adalah Islam terbesar di dunia. Saya masih teringat betul pada tahun 2000. Mungkin Bapak Ibu masih ingat siapa presiden kita tahun 2000 itu, Ibu? Masih ingat? Presiden kita adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, kebetulan ada programnya orientasi dakwah, orientasi dai internasional ke Syria. Kita tahu pada saat itu Syria dalam kondisi yang indah, dalam kondisi aman, damai, tidak seperti yang kita rasakan, yang kita saksikan pada saat ini. Artinya apa? Pada saat itu ada utusan duta-duta dari Indonesia ini yang dikirim ke Syria dalam rangka mengikuti orientasi dai internasional di Syria. Itu 44 negara Bapak Ibu sekalian yang dihadirkan dari setiap negara termasuk Indonesia. Indonesia itu ada 15 orang diambil dari kota-kota besar. Seleksi pelaksanaannya diadakannya kota-kota besar, kemudian diambillah 15 orang, termasuk salah satunya saya ikut pada saat itu. Namun apa yang saya akan katakan kepada Bapak Ibu sekalian,
bahwa mereka itu bangga terhadap Indonesia. Indonesia aksar Islam fil alam. Jadi Indonesia adalah Islam terbesar di dunia. Kita bangga terhadap mayoritas Islam yang ada di negeri kita. Tapi sayang, jumlah yang mayoritas ini masih minoritas dalam kualitas. Dalam segala hal, umat Islam jumlahnya memang iya paling banyak, tapi minoritas dalam kualitasnya. Sebab sampai sehari ini kita rasakan umat Islam itu belum bisa berbuat yang lebih maksimal dalam menegakkan aturan syariat Islamnya sendiri. Kenapa? Karena kita tidak berkuasa. Umat Islam yang mayoritas itu bukan apa-apa. Ya, sebagian yang mereka berkuasa, tapi sebagian juga mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Oleh karenanya lah, barangkali sudah saatnya kita saling mengingatkan pada diri kita. Karena apa? Karena kita mengajak kepada jalan yang baik, ya kan? Kuntum khairu ummatin, yang saya katakan tadi, kamu adalah umat terbaik kata Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengajak kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan yang buruk. Oleh karenanya, tanpa adanya kesadaran kita bersama, berbuat apa yang kita perbuat, sekecil apapun yang kita laksanakan, selama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas keimanan dan keislaman kita, dimanapun kita berada, maka hendaknya itu harus diupayakan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena akan menjadikan tujuan daripada kehidupan kita adalah bagaimana Islam itu menjadikan tujuan, sehingga bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar identitas, tapi jadikan Islam menjadikan kepribadian setiap diri kita. Maka insya Allah dengan demikian apa yang kita perbuat selalu ada peningkatan dan peningkatan. Tanpa adanya kesadaran ke sana, maka jangan sampai kita hanya sekedar jumlahnya yang mayoritas, tapi tetap minoritas dalam kualitas. Itu bagian daripada yang harus dievaluasi setiap diri kita. Karena Allah mengingatkan kepada kita sekalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknyalah kamu sekalian memperhatikan, merenungi apa-apa yang sudah kamu kerjakan lighadin, untuk yang akan datang. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang kita harapkan kalau selama ini Islam hanya sebatas slogan, Islam hanya sebatas identitas? Sebab saya lihat banyak yang datang ke kantor urusan agama ketika mendaftar untuk nikah, dilihat KTP-nya Islam. Kemudian ditanya, mau Islam? Agamanya Islam, apa arti Islam ini? Itu ternyata nggak bisa jawab. Jawabannya cengengisan aja. Kemudian Islam itu adalah Isya, kemudian subuh, kemudian lohor, asar, maghrib. Coba, kalau ditanya Islam seperti itu, ya benar juga sih kalau di akal-akal ya. Tapi hakikatnya tidak seperti itu. Mahwul Islam kita harus dijawab sebenarnya. Sehingga apa yang kita harapkan, kalau Islam hanya sebatas identitas, Islam hanya sekedar slogan, bukan menjadikan tujuan dan kepribadian, maka yang sebenarnya yang kita harapkan adalah bagaimana muslim ini akan kuat ketika memahami Islam secara totalitas, seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas dan jangan terpengaruh dan ajakan, seruan, himbauan atau tipuan dari setan-setan itu sendiri.
karena pada hakikatnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Hadirin wal hadirat jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. In ahsantum faminallah wa in asa'tu faminni. Apabila ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang kurang, tentu datangnya dari saya pribadi. Waqad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'un liman jarahil lisan. Jika ada pedang melukai tubuh, masih kan ada harapan untuk sembuh. Jika lisan dan tindakan melukai hati, kemana obat hendak dicari kecuali permohonan maaf yang tak terhingga. Demikian wal afnikum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah taklim pengajian Yayasan Ittihad Global School yang berbahagia, alhamdulillah telah bersama-sama kita dengarkan tausiah ceramah agama yang telah disampaikan oleh penceramah kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menyentuh kulub kita, dapat menyentuh kolbun kita, dapat menyentuh hati kita, sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah taklim pengajian Ittihad Global School yang berbahagia, meningkat acara selanjutnya sambutan maklumat dan informasi yang akan disampaikan oleh Sekretaris Yapensi Ittihad Global School oleh Bapak Ismail Sodi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Supaya jangan pada ngantuk terus nanti kita kasih informasi yang kita ya, jangan pada ngantuk. Saya sedang mengundang rekan saya Al-Zaki Mubarak dari BTN Syariah. Dia akan menyampaikan apa sih nanti apa yang bisa diberikan kepada guru-guru pegawai Ittihad Global School. Baik, saya akan memaparkan hal yang saya sampaikan ini berkaitan dengan pergantian nama dari Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Yapensi Al-Ittihad titik segera kebo, ada titiknya di segera kebo supaya jangan ada geser-geser. Ada perubahan, dirubah, bukan mendirikan yayasan baru, bukan juga akte baru, tapi akte perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Maka ada perubahan di usia 41 tahun menjadi Yayasan Ittihad Global School. Baik, akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara pengajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati rekan Ketua Yayasan GS Bapak Nurul Taufik
Rahman Fatah. Yang terhormat sahabat saya bersama-sama di Yayasan Miftaul Ulum, beliau sebagai ketua pembina, saya ketua pengurus, jadi atasan saya beliau ini di Yayasan Miftaul Ulum. Saya ketua pengurus, beliau ketua pembina. Sahabat saya Bapak Haji Marsikan Kamil SHG MA. Yang terhormat para kepala urusan, yang terhormat para kepala sekolah Hijab Global School, yang terhormat para PKS yang kebetulan pengajian ini hadir. Nampak hari ini juga ada yang tidak hadir PKS. Yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru, sahabat-sahabatku Dewan Guru, beserta staf yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pengajian. Pengajian ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas spiritual serta keilmuan kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai guru dan staf di Ittihad Global School, kita memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai akhlak mulia kepada para siswa kita. Oleh karena itu, kegiatan pengajian rutin ini yang diselenggarakan oleh pengurus Yayasan Ittihad Global School setiap akhir bulan diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat iman dan takwa kita, serta mempererat tali silaturahmi di antara kita. Pada kesempatan ini, kami juga akan menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui bagi pendidik dan tenaga kependidikan Yayasan Ittihad Global School sebagai berikut. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah merubah yayasan kita menjadi Ittihad Global School. Tentunya Bapak Ibu belum tahu logo dan makna logo dari yang kita buat sekarang ini. Jadi saya akan mengurai logo-logo ini agar Ibu Bapak nanti dari rekan-rekan dari orang tua murid, dari rekan-rekan ingin menanyakan apa sih globalnya, bentuknya seperti ini, bulat, terus ada tulisannya, saya belum mengerti. Nah ini saya jelaskan. Logo Yayasan Ittihad Global School. Logo Yayasan Ittihad Global School mencerminkan nilai-nilai pendidikan yang inklusif dan progresif. Selamat datang Bapak Jaki Mubarak dari pimpinan cabang Bank BTN Syariah beserta rekan. Silakan, selamat datang Bapak. Maka Ibu silakan bangkunya ditambah lagi di sisi kanan. Dengan sentuhan desain yang modern, berbeda. Kalau yang desain yang kemarin itu logonya itu selalu ada padi kapan